Allah, Allah, hasbi Rabbi Jallallah. Allah, 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 ma fi qalbi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, artinya nikah, cukup bagiku Tuhan yang mengaturku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita selaku orang mukmin kudu mempunyai keyakinan, kepercayaan di balik kehidupan ini, termasuk di balik kehidupan kita, nikah beda Allah yang mengatur, yang menghidupkan, yang memberi rezeki, yang mengatur nasib hidup kita, itu Allah, bukan usaha kita, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Allah, 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 hasbi Rabbi Jallallah. Allah, 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 ma fi qalbi illallah. Tidak ada di hatiku kecuali Allah. Sobung iatina kabula, sebebe hanya Allah. Selain Allah ada di luarnya hati, di tangan, di pandangan, tapi iatina kabula hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mun iatika bulan nikah tidak ada Allah, maka yang akan menguasai hidup kita adalah setan, yang akan ikut mengatur kehidupan kita ini. Setan akan menggoda kita, akan membisikkan kepada kita setan. Tapi kalau di hati kita ini hanya Allah, maka segala sesuatu yang menyebabkan kehidupan kita sulit akan dimudahkan oleh Allah, karena punya keyakinan yang mengatur adalah Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, 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 hasbi Rabbi Jallallah. Allah, 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 ma fi qalbi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah, Allah, hasbi Rabbi Jallallah. Allah, 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 ma fi qalbi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ma'budan illallah. Allah 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 hasbi rabbi jallallah. Allah 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 ma fi qalbi illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La maqsudan illallah. Allah 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 hasbi rabbi jallallah. Allah 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 ma fi qalbi illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La mawjudan illallah. Allah 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 hasbi rabbi jallallah. Allah 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 ma fi qalbi illallah. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La mashhudan illallah. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim. Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Para orang tua wakilan simul jasad sajana, alhamdulillah kabula muci dan asyukur, terima kasih ke Gusti Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan hidup di bulan Ramadan tahun mangken 1446 Hijriah. Dengan ini kabula bisa nambahi kekurangan kabula dalam auditnya kabula bebanyak saja, bisa menyempurnakan yang kurang, seperti menyempurnakan keimanan, ketakwaan kabula sebagai bekal kehidupan abadi kabula, kehidupan yang tak berujung, yang tak bertepi menuju alam keabadian, alam bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hadirin semua saja tahun sedilana bulan tahun Ramadan sebudi tahun belakang
taklian kabula masih sadar keingatan kita bersama taklian kabula, mungkin beliau-beliau sudah kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala karena ajalnya sudah habis. Kabula mungkin paring sehat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala nyapok ke bulan Ramadan untuk menyelesaikan, menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang perlu kita sempurnakan dalam kehidupan ini. Karena satu-satunya bulan dambaan kita semua dalam satu tahun ponika adalah hanya bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan akan meningkatkan secara penuh prestasi kita, terhitung banyaknya pahala yang Allah muliakan kepada kita, banyaknya prestasi amal yang kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah peningkatan amal soleh pula untuk menuju peningkatan iman dan takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin orang tua semuanya sajana, pada tema pengajian kabula saat mangkin sebagaimana tahun-tahun sebelumnya adalah yang berhubungan kalaban tauhid, berhubungan kalaban tasawuf. Tauhid kaben tasawuf si aji kabula nikah beda relevansinya, beda hubungan. Karena mangkin nikah permulaan, pada kesempatan ini kabula akan membahas tentang tauhid sebeda dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah punika hadirin semuanya saja bacaan yang sering kita baca dalam setiap sholat, dalam setiap doa, dalam setiap zikir, itu selalu membaca surat Al-Fatihah. Karena memang surat Al-Fatihah nikah adalah indukna Al-Quran. Jadi Al-Quran yang terdiri dari 30 juz atau terdiri dari 6066 ayat nikah adalah indukna, makna bungkana nikah adalah surat Al-Fatihah. Bangun etliti male dari indukna surat Al-Fatihah, bungkana surat Al-Fatihah, ini disimpulkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi urut-urutannya, untuk urut-urutannya, esena alam semesta nikah disimpulkan, alam semesta nikah meliputi alam dunia, alam akhirat, alam malaikat, alam kubur, alam sadajana, nikah semuanya diterangkan dalam kitab suci Al-Quran. Di mana kitab suci Al-Quran punika juga menyimpulkan dari kitab-kitab suci sebelumnya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan sahifah sebagai nabi-nabi lain. Nikah satu jona irangkum esena semuanya berada dalam Al-Quran. Nah, esena Al-Quran setelah puluh juz 1114 surat, 6666 ayat, ini beda surat Al-Fatihah. Nah, nikah kita mungkin akan ngaji tentang ese surat Al-Fatihah. Dan esena surat Al-Fatihah nikah terangkum disimpulkan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim punika esena kesimpulannya beda etitikna huruf ba. Nah, kita ngedengin saus nikah ilmu. Mak bisa. Nikah celah keterangannya lebar, lancang. Mulanya makin menerangkan secara kesimpulan umum esena alam semesta nikah beda Quran.
Esena Quran nika bade surat Al-Fatihah. Esena surat Al-Fatihah bade bismillahirrahmanirrahim. Esena bismillahirrahmanirrahim bade titikna huruf abba bi. Hadirin warga semuanya saja. Pertama kabula bacakan hadis seberhubungan kalaban surat Al-Fatihah. Kepon tabuna kanjeng Nabi dalam hadis qudsi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepon salah seorang rawi hadis, esen pernah ngiding dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau adabu. Apa cak ipun tabuna kanjeng Nabi? Qala Allahu taala. Allah adabu. Berarti nikah hadisnya mana hadis qudsi. Hadis dari Allah atau firman dari Allah seilafataken oleh kanjeng Nabi. Apa bedanya hadis qudsi kalaban Quran? Padahal kalau hadis qudsi kalau Allah Ta'ala mon Al-Quran nika kalau Allah Ta'ala. Apa bedanya hadis qudsi kalaban Quran? Mon hadis qudsi maknana artena nika dari Allah, kandungannya dari Allah, lafadznya dari kanjeng Nabi. Maknana esena dari Allah, sedangkan lafadznya nikah dari kanjeng Nabi. Nikah munhasis qudsi. Sedangkan Quran nikah lafadz dan maknana satajana dari Allah langsung, huruf per huruf, kata per kata, harakat per harakat, titik per titik, satajana mutlak dari Allah. Tak kening korang saketik titikna, tak kening korang sakubi harakatna, harus lengkap. Mun korang titikna, orang harakatna, maka mukjizat Quran nika akan ternodai. Kemukjizatan Al-Quran nika akan runtuh gara-gara elang titik, elang harkat, elang huruf. Karena Quran nika sajana lafadzna, maknana nika langsung dari Gusti Allah. Sedangkan hadis qudsi saya bacakan contohnya nika maknana dari Gusti Allah, sedangkan lafadznya dari kanjeng Nabi. Andaikan satu huruf korang dari hadis qudsi tak jadi masalah, tapi mun Quran elang satu huruf nika masalah, akan bergejolak alam semesta. Makanya sembunyi-sembunyi orang ngobrol Quran satu huruf dari orang di pojok negara lain akan mendengar bahwa bebe orang yang ngobrol Quran walaupun hanya satu huruf. Ini kan mukjizat dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang menjaga Al-Quran. Jaminan Al-Quran tidak akan bisa dirubah oleh siapapun walaupun hanya satu harokat, walaupun satu huruf. Andaikan beda orang sehingga percetakan misalkan tak salah cetak satu kata misalkan atau satu huruf, maka wajib perusahaan menarik seluruh peredaran Al-Quran yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Kalau tidak, mereka akan dituntut oleh penduduk Islam sedunia karena telah berani merubah Al-Quran walaupun hanya satu kata ataupun satu huruf. Nikah Al-Quran. Hadirin harga semeja saja. Berikutnya saya gunakan dengan Nabi apa? Dalam hadis qudsi qala Allah Ta'ala qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala.
Apa artinya nikah? Qasamtu sholata baini wa bain abdi nisfaini. Eson magi sompojong antara eson tepen Allah kalaban hambaku dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan eka hambaku apa yang dia minta. Apa maksudnya hadis semujud saja? Mun orang maca ketika orang melaksanakan sholat, mendirikan sholat, membaca surat Al-Fatihah, nikah kandungannya adalah antara dia dengan Allah sudah tidak ada jarak. Antara dia seorang hamba dengan Allah yang diibadahi itu tidak ada jarak. Niswa ini saya dan hambaku itu sudah berhadap-hadapan. Maka mun asom bojong bonika hakikatnya mun asom bojong nikah kudu meresapi, kudu mentadaburi, mengangan-angan maknana surat Al-Fatihah, ma oleh kita ini hadir di hadapan Allah. Mun tak mento kita hanya mendirikan sholat atau mengerjakan sholat sementara kita tidak merasa bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena melakukan perintah kewajiban dari Allah. Itu pun masih baik. Ngalakoni perintahna Allah arupa sombojong nika lalu kebaikan. Tapi untuk mencapai hakikat, mencapai kesempurnaan sempojong untuk bisa bertakarrub, untuk bisa bertawajuh kepada Allah, nikah perlu dengan tenaga ekstra, perlu dengan tadabbur, perlu dengan angan-angan, perlu dengan menghayati kandungan surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah nikah adalah ketika dibaca seorang hamba, antara hambaku dengan aku itu sudah satu paruh, dua paruh, nisfa ini. Wali abdi masa'ala, dan akan di hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu hanya milik Allah Rabbil Alamin yang mengatur semua alam, alam semesta, semua alam. Ketika orang maca nikah hadirin muslimin saja, apa cepon tebuna Allah, respon dari Allah, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jadi bacaan kabuda alhamdulillahirabbil alamin nikah kudu masuk kepada Allah, kudu tertuju kepada Allah. Nah, katipan apa di semuanya saja untuk bisa ujian kabuda alhamdulillahirabbil alamin pun nikah bisa masuk kepada Allah, bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kabula kutu oning gelu serah saya maksud Allah ponika. Serah saya maksud Allah ponika. Hadirin semuanya saja dalam surat Al-Fatihah ponika telah menjelaskan tentang siapa Allah ponika. Siapa Allah ponika dalam surat Al-Fatihah? Rabbil alamin, Allah ponika. Alhamdulillahi nikah sifat zatna Allah seepoci, sifatnya adalah Rabbil alamin. Rabbil alamin ponika artinya adalah sengatur alam semesta. Sengatur apa? Sengatur detak jantung ngabula dan panjenengan saja. Sengatur dorana kabula, sengatur nafas nabula, sengatur nyaba, sengatur angin, sengatur eruh, sengatur bilis, sengatur cukok,
saya ngatur rengik, saya ngatur setan, saya ngatur bubungkaan, saya ngatur malaikat, saya ngatur langit, saya ngatur bumi, saya ngatur tanah. Tapi tidak ada benda yang bergerak kecuali digerakkan oleh Allah. Tidak ada orang yang berdiri kecuali pamancung Allah. Tidak ada orang yang bisa makan kecuali ibringakan Allah. Tidak ada orang yang bisa bernafas kecuali ipanafas oleh Allah. Tidak ada orang yang berbicara kecuali ipangucak-ngucak Allah. Tapi Allah. Bila pidatu, pidatu Allah. Kamu andi ilmu, beri ilmu Allah. Pancenengan nabi rezeki, beri rezeki Allah. Rabbil alamin. Berarti Allah nak dimah. Allah ni kan meliput semua alam semesta. Sakapina ni ka Allah. Di mana saja kita tidak akan lari dari Allah. Semuanya diliput oleh Allah. Orang kafir, orang jahat, satu dia diliput oleh Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari kontrol Allah. Sakapina Allah kapi. Ini adalah Rabbil Alamin. Nah, hadirin saya mau saja. Zatna Allah ni gaib. Zatna Allah ni tak bisa dilihat. Tak bisa ya bos, tak bisa tekuk. Tapi sifatnya Allah ni tergambar kapi nikah. Nikah kapi sifatnya Allah nikah. Abis pufungkaan melihat sifatnya Allah. Ngabes bunga-bunga adalah sifatnya Allah. Ngabes padi si akemponga ini ngabes sifatnya Allah. Ngabes lautan seluas banyak cukokna nikah sifatnya Allah. Sifatnya Allah kapi. Sobung saya tak sifatnya Allah. Sifatnya Allah kapi. Tergambar semuanya di muka bumi adalah sifatnya Allah. Maka ketika kita memuji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sengatur alam semesta termasuk abek kabula katiri. Maka nikah adalah termasuk dalam liputan aturan Allah, rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Nikah seekor caken Allah. Siapa Allah nikah? Sengatur nikah. Kehidupan nikah adalah Allah. Kehidupan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita membaca sadar segala puji hanya milik Allah yang mengatur alam jagat raya. Apa jawaban Allah? Hamidani Rabbi, hambaku telah memujiku. Padahal kita memuji alam semesta, melihat alam kita, melihat diri kita, itu melihat Allah. Melihat diri kita itu melihat Allah. Melihat langit itu melihat Allah. Melihat bumi melihat Allah. Melihat lautan melihat Allah. Kapi Allah nikah. Sifat-sifatnya Allah. Nah berarti Allah jelas atau tidak? Jelas. Allah jelas. Al-Haqqul Mubin. La ilaha illallah al-Malikul Haqqul Mubin. Allah hak, Allah nyata. Bukan gaib, Allah itu nyata. Yang gaib itu zatnya. Yang tidak bisa dijangkau mata, tidak bisa dinalar oleh akal pikiran, tidak bisa dipegang oleh tangan, itu zatnya Allah. Tapi sifatnya, perbuatannya, nama-namanya Allah itu terbentang di jagat raya ini, semuanya adalah Allah. Maka Allah yang kita ibadahi, di mana saja kita berada, di mana saja kita menghadap, di situ wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Dalam Al-Qur'an dijelaskan. Penjelasan yang saja tentang Allah, tidak usah kita ragu-ragu lagi kepada Allah. Allah itu nyata, Allah itu hak. Hadir bersama kita, hadir bersama makhluk, hadir bersama siapapun, itu hadir bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kalian berada, Allah bersama kalian. Berarti Allah itu meliput segala sesuatu. Wa idza qala ar-Rahman ar-Rahim. Wa idza qala ar-Rahman ar-Rahim, apabila hambaku membaca ar-Rahman ar-Rahim.
Qala Allahu, maka Allah ngarespon, asna alayya abdi, telah memuji padaku hambaku. Asna, hambaku memuji kepadaku tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ponika artinya adalah zat yang memberi rahmat. Rahman dari kata-kata rahmat. Napa bicara Ar-Rahman Ar-Rahim? Ar-Rahman ponika rahmatnya Allah yang diberikan kepada semua makhluk. Semua makhluk tak pilih kasih. Hewan, tumbuh-tumbuhan, sajana, orang kafir, orang tak sombong, tapi diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari napa? Dari Ar-Rahman. Napa contohnya rahmatnya Allah? Anggota badan yang berfungsi, mata bisa adopa, ngakan nyaman, bisa tedung nyedo. Mun pilah-pilah nih kan semua saja untuk mendapatkan seikatan terkabulan ini tak gampang. Orang barat punika sosa nyare tedung nyedo. Ado pak tukang becak tedung beratasnya becak ngerok. Orang barat nika mengak. Orang barat punika andi napanya spring dat seempuk. Sesangat menyenyakkan, tapi orang nika aleng sangan pada orang sakaratul maut kabar katanya tak nyedot tedung sampai minta bantuan dokter untuk melepil tedung. Ada pak orang tukang becak tedung di atasnya becak ngerok mengak, masya sampai mana orang nika ngata masya Allah, nika terheran-heran hanya karena tedung nika ketimbang anak orang barat. Walhasil ini semua saja nikmat sekan di kabula kabinika adalah datangnya dari Gusti Allah, nikmat yang tidak ada batas, nikmatun ammah, nika datangnya dari Ar-Rahman. Sedangkan rahmatnya Allah si Ar-Rahim nika nikmat istimewa, rahmat istimewa hanya spesial eka andi orang-orang mukmin. Sobung tekaan di orang-orang lainnya, ekaan di orang-orang mukmin. Apa nikmat seekan di orang-orang mukmin diantaranya? Swarga, akhirat arupa swarga. Dunia nikmat rahmatna orang mukmin nikah kebahagiaan, bengkona, kebahagiaan harta bendana, kebahagiaan ibadahna, kebahagiaan. Kenapa bisa sebagai orang mukmin ini kebahagiaan kapi? Saya katakan barokah. Barokah ini hanya ekaan di orang-orang mukmin bahagia. Padahal orang sebanyak pesena bahagia, abosanna orang sebanyak pesena bahagia. Padahal berapa banyak orang-orang sebanyak pesena berakhir mengenaskan bunuh diri, menembak dirinya, menggantung dirinya, lompat dari gedung bertingkat, minum minuman keras hanya karena untuk bahagia yang tidak didapat dengan kekayaannya. Nah, hadirin sampai saja rahmat yang istimewa nikah si arupa bahagia hidup, barokah kehidupan nikah hanya eka oleh eka andi orang-orang mukmin sedatengah dari Ar-Rahim, dari Allah Semaha Penyayang. Menyayangi. Mun Rahman nikah ada mengasihi, memberi kepada siapapun. Mun Ar-Rahim menyayangi, pengasih dan penyayang. Mengasihi kepada siapapun Ar-Rahman, Ar-Rahim menyayangi kepada kekasih-kekasihnya, yaitu orang-orang mukmin. Jadi membeda orang maca Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim dalam Fatihah, maka Allah ajabu merespon asna alayya abdi. Wa idza qala al-abdu maliki yaumiddin, membaca maliki yaumiddin, qala maka Allah ajabu merespon ujian kita ke maliki yaumiddin kalaban majjadani abdi, wa qala marratan fawwada ilayya abdi.
Orang mukmin punika membaca Maliki Yaumiddin, Allah telepon Allah, Allah telah mengagungkanku, telah mengakui aku sebagai raja, aku sebagai pemilik segalanya, aku yang semuanya di tanganku lah semua kekuasaan. Hambaku telah mengakui bahwa yang punya kekuasaan di muka bumi, di muka langit ini semuanya adalah Allah. Maka Allah merespon, majjadani abdi. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Mula hambaku telah mengakui bahwa Allah, hambaku telah mengagungkanku, maka dia telah menyerahkan urusannya kepadaku. Nah, nikah. Kabula tak merasa sedih, tak merasa takut, tak merasa andi kekhawatiran nasib hidup kita pagi, tak merasa kekhawatiran anak kita tak ngakan, tak merasa kekhawatiran kamu datang andi pekerjaan, karena sakabina memiliki semua kekayaan kekuasaan di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak hak prerogatifnya Allah dalam memberikan rizkinya kepada siapapun. Walaupun seorang presiden tak mampu, walaupun apalagi seorang Pak Lurah tak mampu, karena Pak Lurah itu sendiri nasibnya di tangan Allah, presiden itu sendiri nasibnya di tangan Allah. Maka mun kabula tak oneng tentang Allah nikah sapa, maka kita akan mencari Tuhan kepada selain Allah, entah mencari kepada manusia, mencari kepada siapa, padahal semuanya bukan Tuhan, itu adalah makhluk yang bergantung kepada Allah. Oleh sebab menikah dengan semuanya saja lebet pangecin surat Al-Fatihah memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa yang punya kekuasaan di muka bumi dan di langit ini adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segalanya ini. Wa idza qala fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah ngarespon, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Mula napak ka bacaan nikah telepon Allah, idiyara ongkunna eson kalaban hambaku telah bermunajat, telah berbisik-bisik, telah anyoon, maka cek sia-siakan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz ini jangan disia-siakan supaya tak muspro, tak elang antara hubungan kita dengan Allah, elang gara-gara kita tidak menghayati ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagi orang yang yakin Allah pengatur alam semesta, maka ketika mau mendapatkan lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia memanggil dirinya untuk khusyuk, untuk bertawadduh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah, mau yang mana yang dituju? Mau yang ada denganmu itu, bukan mu yang ada di langit, bukan mu yang ada di Ka'bah, tapi mu, hanya kepadamu yang bersamamu itu Allah. Bersamamu yang menggerakkan nafasmu Allah, yang menggerakkan detak jantungmu Allah, di dalam dirimu Allah, di alam semesta yang ada di sekeliling kehidupan itu Allah. Jadi Allah tidak bisa terpisah dengan kita, Allah selalu bersamamu. Maka mu itu adalah mukhotob. Mukhotob itu artinya orang yang ada di depan kita. Lain kalaban iyahu, iyahu ini artinya hanya kepadanya, gaib, jauh. Tapi mun iyyaka, iyyaka na'budu, kepada, berarti di mana Allah? Dekat, tidak ada jaraknya. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Mu yang maksudnya adalah yang bersamamu itu, di depanmu itu Allah, di dalam dirimu Allah, di luar dirimu Allah, semuanya Allah. Tidak ada satupun yang tidak dengan Allah, semuanya dengan Allah. Jika saya katakan
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kabula kudu menghusyukkan hati ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau bernikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Qala Allah adabu hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Inilah jalanku, inilah bagi hambaku, dan inilah yang dituju oleh hambaku untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang di jalan tauhid, di jalan agama, di jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu dari para nabi, para siddiqin, para solehin, syuhada dan solehin. Sehingga orang yang jalannya hidup yang benar dengan mengamalkan kebenaran tauhid, keyakinan yang benar pada Allah, ini yang diinginkan orang hidupnya. Mula mento dina orang tepak tauhidnya sebagaimana ajaran surat Al-Fatihah, hidupnya sudah tidak galau, tak risau, tak takut, tak sedih, karena hidupnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin orang tua semua saja. Makin kena cara tanah akidah. Sedemikian rupa kita untuk dipancing untuk percaya kepada rububiyah Allah. Allah yang mengatur alam semesta. Kenapa kita harus akerja? Melakapi Allah sengatur. Karena toko boleh bengkok bayi. Karena sakapin Allah sengatur. Nah, hadirin orang yang saja. Allah ponika sebagai Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta. Nika Allah nika andi mekanismenya. Andi pola hidup yang harus yang diikuti pola hidup ini. Jika pola hidup mekanisme ini tidak ditaati, saya katakan sunnah kauniyah, sunnah kehidupan, rusaklah kehidupan dunia ini. Contoh sunnah kauniyah, matahari tak akan terbit misalkan, maka ancur, tidak ada buah-buahan, tidak ada pembenihan-pembenihan, karena hanya gara-gara matahari tidak terbit, itu akan mengkacaukan tatanan mekanisme alam semesta. Untuk juga panjenengan orang kata se tak kata se, rusaklah kehidupan masyarakat gara-gara orang tak andi cukup, gara-gara nelayan se tak kata se. Maka wajib nelayan kata se dalam rangka untuk mentaati sunnah kauniyah, untuk mentaati hukum-hukum Allah yang dijadikan mekanisme kehidupan ini. Racekan atau kata se bebe etase, nah tak kira bebe eketap, tak kira bebe sabo, tak kira bebe kantor, racekan atau kata se bebe etase. Sebagaimana petani, racekan bebe sabo, bebe kebun. Mau petani tak kelem nanam-nanam, tak kelem alandu, rusaklah tatanan mekanisme kehidupan. Karena Allah meletakkan kehidupan nikah beda cara, beda mekanisme, beda pola. Sebagaimana angin fungsinya menghirup, matahari terbit, air mengalir, hujan turun, angin. Begitu mekanisme kehidupan. Sebagaimana pola kehidupan manusia, berbagai macam tugas kehidupannya. Asalkan sampai gara-gara kabula akerja, seakan-akan kabula nikah melaksanakan kewajiban akerja, seakan-akan saya bila cekeh kerjaku. Tidak, bukan kerjamu yang memberi rezeki, itu hanya perantara. Kerja boleh bermacam-macam, rezeki itu berbeda pula. Kehidupan kabula alakon ini kan mekanisme kehidupan yang harus kita taati. Rizkinya adalah Allah bagi, sebagaimana Allah yang mempunyai keadilan. Sakapina orang kata se, kalau tu pada, dema pada, tangsina pada, capur kata se, olehna lain-lain.
Paskina pada beritasekna, racekina pada tak pada. Entar ke Malaysia jema pada, bekona pada, beda pekerjaan pada, setong nggak bisa mulai tiap tahun, setong nggak tak tahu mulai. Racekina pita-pita. Walhasil hadirin semuanya saja, oleh kabulan nikah terpaku kakabula, kutu terpaku kepada Allah Rabbul Alamin. Sema berangkat kabulan nikah kerja Allah, saya beri kekuatan Allah. Coba kabule pasake, coba kabule tak bisa kerja gara-gara bule berang. Apakah kabule mate? Entah, coba ada orang lain saya beri rezeki. Apakah anak kabule mate? Gara-gara pupakna mate? Entah, kibada orang saya beri rezeki. Allah melalui mekanisme kehidupan. Ketika bula kerja nikah wajib, tapi cek sampai dibalik kerja saya lakukan nikah bula, dikelakan kewajiban utama, yaitu ibadah kepada Rabbul Alamin. Cek sampai kalau pakai hanya gara-gara kerja rumah sana, terus ating kelakan puasa, ating kelakan sempojong. Lah, lempat nikahnya mana? Nikahnya mana? Menuhankan dirinya sendiri, seakan-akan yang berizki adalah dirinya. Nikah tauhidnya lopot. Jadi mun ada orang tak kelim ibadah, nikah hakikatnya benar tak ngerti. Tauhidnya si lopot. Oleh sebab nikah dengan semua saja, supaya kabula oleh kesempurnaan hidup, bentak gagal hidup kabula hanya sekali, ben hanya sekecil, maka tore cek kalau pai ke Allah, cek lalai ke Allah, wala takun minal ghafilin, cek termasuk orang-orang selalai ke Allah. Silakan kerja bidang masing-masing, tapi cek kalau pai Allah Rabbul Alamin, Allah yang mengatur kehidupan boneka, Allah yang mengatur diri kita, mengatur keluarga kita, mengatur detak nafas kita, Allah Rabbul Alamin. Cek kalau pai Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita semua. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Allah kita tidak bisa makan apa-apa. Semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan kuasa majlis saja, cukup. Pak Bri, dokter. Ah? Boleh live ya. Oke. Hadirin dan kuasa majlis saja sebagai kesimpulan dari pengajian kabula, mungkin beda sana netan mungkin. Dalam surat Al-Fatihah punika adalah indukna Quran, maka kabula kudu maca secara perlahan-lahan. Ada buri ayat per ayat, mau oleh kabula semak ke Gusti Allah. Sebab orang ngalakuin perintah Allah ini kan beda dua macam hadirin semua saja. Orang ngalakuin perintah Allah ketaatan ini kan beda dua. Orang yang ngalakuin perintah ini kan gagal, asam pojong, walaupun tak bersama dengan tadabbur gagal. Allah jelas rahmat. Orang tak bersusah payah, saya asam pojong, walaupun sempojong lalai, tak apa-apa, esensi abdi rahmat. Kibir rahmat ke Allah. Daripada orang tak kelim asam pojong, karena ingkar. Aduh, kebenaran pak asam pojong, tak masuki. Aduh, kebenaran pak asam pojong, tak mas seneng. Nah, ini kan murtadnya mana? Tak percaya ke Gusti Allah. Murtad kalau dari agama. Rumusan agama keluar kepilah. Karena nentang, ingkar. Nah, nomor dua, orang yang ngalakuin perintah Allah nikah adalah disertai tawadduh, sertai takarrub. Maka bacaan sempojong pertama saya baca adalah sebelum kabul baca Fatihah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Coba kita hayati sejenak. Inni wajjahtu sangkuna kabula ngadepaken diri kabula. Benarnya mua wajhiya nikah adalah mewakili diri. Mua nikah mewakili diri, hakikatnya menghadapkan diriku. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, kadzat yang menciptakan langit kalaban bumi, termasuk kabula seitiaken. Kabula ngadep, menghayati, memfokuskan penghayatan. Kabula ngadep diri kabula, hakikatnya kabula nikah akan makamah adalah Allah kabisi makamah. Allah kabisi mamancing, Allah kabisi gerak. Kami menghadapkan kesadaran ini kepada Allah. Kesadaran dihadapkan pada Allah.
Fataras samawati hanifan muslimah, murni, tidak ada yang lain, tidak ada motif yang lain, murni hanifan muslimah, dengan menyerahkan diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya sama sekali tidak lagi menduakan Allah. Allah satu saja yang kita hadapkan adalah Allah Rabbul Alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Sesungguhnya salatku yang aku lakukan ini bukan saya persembahkan untukmu. Kabu lebih saasam bojong, saya bisa sombong Allah nih kak. Demi ku persembahkan salatku untukmu ya Allah, bukan. Pemahaman orang tauhid adalah kabu lebih saasam bojong, saya bisa sombong adalah Allah. Mun tak karena Allah, kabula tak bisa asam bojong. Kabula menghadapkan abad kabula, hakikatnya menghadapkan diriku kepadamu, karena diriku darimu. Wajah tu, inna salati wa nusuki, hidupku, wa mahyaya wa mati lillah, miliknya Allah. Berarti kabula tak noro andi odi kabula, odi nabula, gerak nabula, sakapina, odi mati nabula, neka sajana adalah lingkupan Allah, lingkupan Allah. Wa mahyaya wa mati lillah Rabbil Alamin, yang mengatur alam semesta raya ini. Kabula lemah, termasuk kabula seepa gerak oleh Allah. La syarika lahu, tidak ada lagi Tuhan, tidak ada duanya lagi, tidak ada lagi sekutu bagi Allah, hanya Allah doang. La syarika lahu wa bidzalika umirtu, sebab itu semua kabula siap menerima perintah Allah. Apapun yang diperintah Allah siap kabula. Asyara puasa 30 hari siap, kabula asyara cukup malam siap, kabula asyara akan apa siap, sebagai Nabi Ibrahim asyara masuk apa siap, sebagai Nabi Ismail sempli siap. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Hadirin Allah semuanya saja, maka tidak ada pilihan bagi kita untuk lari dari Allah. Burwa tamma, semengingkari Allah, burwa tamma, yang akan melayakan Allah. Jasa kabina dengan Allah, tapi tak bisa kita lari dari Allah. Burwa tamma, kita tak bisa ngerem dari Allah, tak bisa sembunyi dari Allah, tak bisa berpaling dengan Allah. Semuanya dengan Allah. Ini yang harus kita sadari, keberadaan Allah ini selalu bersama dengan kita. Hadirin Allah semuanya saja, samantha pisaos pengajian motivasi iman ki. Motivasi iman, dorongan kepada iman kabula. Akhiri saya pidato Allah nika. Saya pidato Allah, saya cerita oleh Allah. Nika muka-muka bisa mendorong iman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat oleh-olehan, kabula siap untuk melakukan keyakinan kepada Allah sakabina yang mengatur hidup kita dari dulu, sekarang, dan yang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Samantha bisas hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.